Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang saleh dan soleh yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama Ustazah Rita di sini ya dalam pelajaran tematik. Ya, mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan hewan. Subtema 3, pembelajaran 3, kami menyayangi tumbuhan. Nah, di sini ayat telaah. Ya, ada teks bacaan ya anak-anak yang judulnya Kebun Raya Bogor, Paru-Paru Kota Bogor. Ya, berikut gambarnya ya Kebun Raya Bogor. Mungkin anak-anak nih ada yang pernah ke Kebun Raya Bogor ya. Ya, silakan anak-anak baca teks bacaannya. Ustazah silakan anak-anak baca ya di rumah. Ya, ayo eksplorasi ya, kita menjawab pertanyaan sesuai teks yang udah anak baca tadi ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan Salman dan teman-teman di Kebun Raya Bogor? Ya, mereka akan pelajari perawatan dan pelestarian tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor. Yang kedua, sebutkan manfaat Kebun Raya Bogor. Meminimalisir dan mengurangi polusi atau emisi udara yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor di perkotaan. Yang ketiga, mengapa Kebun Raya Bogor disebut sebagai paru-paru kota? Ya, karena banyak tanaman penghasil oksigen yang dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat tanaman di Kebun Raya Bogor? Ya, untuk penyiraman tanaman dilakukan rutin pada tanaman di saat cuaca cerah. Penyiraman dilakukan secara rutin dan berkala untuk mengganti tanaman-tanaman yang mati. Kemudian penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Pertanyaan kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan pelestarian tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor? Masalah utama bagi tanaman adalah rayap. Selain itu, masalah lainnya adalah tangan-tangan jahil manusia yang senang memetik bunga dan melukai batang pohon dengan benda tajam. Baik anak-anak, mudah-mudahan paham ya tentang teks bacaan yang sudah anak-anak baca tadi dengan menjawab pertanyaan sesuai teks. Berikutnya yaitu membuat daftar pertanyaan ya. Kata tanya dalam wawancara. Apa sih arti wawancara? Ya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Kemudian, apa sih arti narasumber? Yaitu orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Oke, berikut kata tanya dalam wawancara yang pertama, apa? Ya, menanyakan hal atau benda. Kata tanya yang kedua, siapa? Menanyakan orang. Kata tanya yang ketiga, di mana? Yaitu menanyakan tempat. Kata tanya yang keempat, mengapa? Yaitu menanyakan sebab. Kata tanya yang kelima, bagaimana? Yaitu menanyakan keadaan. Dan kata tanya yang keenam yaitu kapan? Yaitu menanyakan waktu. Ya, mudah-mudahan anak-anak paham ya. Ini hanya mengulang ya kemarin-kemarin sudah pernah kita pelajari. Ya, berikut ya. Di sini kunjungan ke Kebun Raya Bogor memberikan kesan yang sangat berarti untuk Salman dan teman-teman. Salman sangat tertarik pada bunga anggrek yang ada di Taman Koleksi Anggrek. Salman ingin bertanya banyak tentang penanaman dan perawatan anggrek kepada Pak Hasan. Ya, sekarang kita bantu Salman ya untuk membuat daftar pertanyaan untuk wawancara kepada Pak Hasan. Ya, daftar pertanyaan untuk wawancara yang pertama. Apa saja nih? Apa saja jenis bunga anggrek yang ada di Taman Koleksi Anggrek, Pak? Ya, berarti yang pertama ini menggunakan kata tanya apa. Yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang berperan penting dalam perawatan bunga anggrek di taman, Pak? Yang ketiga, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa merawat bunga anggrek membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, Pak? Yang keempat, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara merawat bunga anggrek agar tetap subur dan berbunga, Pak? Yang kelima, menggunakan kata tanya kapan. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman pada bunga anggrek, Pak? Ya, jadi anak-anak inilah daftar pertanyaan untuk wawancara Salman kepada Pak Hasan. Ya, seperti inilah nanti anak-anak kalau ingin membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Oke,
Oke, baik, berikutnya anak-anak membuat peta pikiran atau mind mapping dengan kegiatan wawancara. Jadi mind mapping ini suatu metode yang bagus sekali untuk anak-anak dalam mengingat sebuah materi ya, mengingat sebuah materi atau membuat suatu kegiatan. Contohnya itu kegiatan wawancara. Sebelum wawancara, apa saja sih yang dilakukan? Yaitu pertama, tentukan informasi apa yang akan kita ketahui. Yang kedua, hubungi dan buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan dan bawa alat tulis. Yang keempat, pakailah pakaian yang sopan. Kemudian pelaku yang terlibat dalam wawancara adalah pertama, pewawancara, yaitu orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Yang kedua adalah narasumber, yaitu orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Kemudian arti wawancara apa ya? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Kemudian saat wawancara apa sih yang dilakukan? Oke, yang pertama datang tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Yang kedua ucapkan salam. Yang ketiga gunakan bahasa dan sopan. Yang keempat wawancarai narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah kita buat. Yang kelima bersikaplah sopan dan santun. Kemudian setelah wawancara apa yang kita lakukan? Yang pertama ucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Kemudian kedua, ucapkan salam ya anak-anak. Jadi ini udah ya, kemarin kita pelajari di pembelajaran 2 tentang tahapan-tahapan wawancara ya. Dibuat mind mapping atau bagan-bagan seperti ini supaya mudah anak-anak untuk menghafal ya. Karena mind mapping itu suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Oke, baik. Sekarang itu ayo rumuskan anak-anak berhitung dengan garis bilangan ya. Susan melihat daun-daun kering dari pohon yang ada di kebun raya Bogor. Ukurannya berbeda-beda walaupun berasal dari satu pohon. Susan mengukur 2 daun dengan menggunakan garis bilangan. Ya, seperti ini contohnya ya. Mengukur daun menggunakan garis bilangan ya. Ukuran daun pertama yaitu 2 panjangnya. Berarti loncat 2 angka mulai dari angka 0 sampailah dia kedua. Kemudian panjang daun yang kedua yaitu 3. Berarti loncat 3 angka mulai dari angka 2 sampailah dia ke angka 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 ditambah 3 sama 5 ya. Berikutnya yaitu ya anak-anak masih ingat nggak nih cara menghitung menggunakan garis bilangan? Kemarin sudah belajar kan di pembelajaran 2? Ya, hal yang perlu kalian ingat tentang garis bilangan adalah yang pertama, buatlah garis bilangan dengan menggunakan penggaris. Jarak di antara angka harus sama. Yang kedua, angka pertama adalah 0 dan dilanjutkan dengan angka berikutnya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ketiga, biasanya pengukuran dimulai dari angka 0. Yang keempat, angka akhir adalah angka hasil penjumlahan dari 2 angka ya. Sudah paham anak-anak? Oke, berikutnya membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah. Yang pertama nih, 4 ditambah 5. Bagaimana ya membuat garis bilangan dan menyelesaikan penjumlahannya? Oke, kita harus loncat 4 angka mulai dari angka 0 sampailah ke angka 4. Untuk yang berikutnya angka 5 ditambah 5 kan? Berarti loncat 5 angka dari angka 4 ya, sampailah ke angka 9. Berarti 4 ditambah 5 berapa hasilnya? 9 kan? Jadi di angka yang terakhir itulah hasilnya ya. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Nomor 2, 4 ditambah 2, 4. Artinya loncat 4 angka mulai dari angka 0 sampailah ke 4. 2 artinya loncat 2 angka mulai dari angka 4 sampailah ke angka 6 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Kemudian yang 3, 6 ditambah 3. Berikutnya loncat 6 angka mulai dari angka 0 sampailah ke angka 6.
3. Loncat 3 angka mulai dari angka 6 sampailah ke 9 dan hasilnya adalah 9. Yang keempat, 8. Loncat 8 angka mulai dari angka 0 sampailah ke 8. 2. Loncat 2 angka mulai dari angka 8 sampailah 10. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Nomor 5, 7. Loncat 7 angka mulai dari angka 0 sampai 7. Kemudian 5. Loncat 5 angka mulai dari angka 7 sampailah ke 12. Hasilnya berapa, anak-anak? Ya, hasilnya adalah 12. Sampai di sini sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Ya, baik anak-anak, ayo presentasi. Ini adalah tugas-tugas rutin yang anak-anak sering lakukan di rumah ya. Mungkin anak-anak punya tugas yang lain, tapi ini Ustazah contohkan ya, seperti ini ya. Yang pertama, tugasku di rumah biasanya nih anak-anak mengerjakan PR. Yang kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, membantu ibu merawat tanaman di halaman rumah. Yang keempat, membantu ibu menyapu dan mengepel lantai. Yang kelima, mencuci piring setelah makan. Ini hebat nih anak-anak kalau sudah melakukan semuanya nih. Pasti hebat dan keren. Mungkin ada yang lebih lagi dari yang Ustazah sampaikan ya. Ya, itu ya anak-anak, lebih keren lagi pastinya ya. Oke, baik anak-anak, menyeimbangkan hak dan kewajiban merupakan salah satu pengamalan sila kelima. Keseimbangan hak dan kewajiban akan mewujudkan keadilan kepada siapa saja. Sebagai anak muslim, kita harus berbuat adil kepada siapa saja. Sikap adil berkaitan dengan sikap jujur. Berbuat adil perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menyayangi sama manusia, mengukur, dan menghitung kebenaran sesuai keadaannya. Jadi ayo kita berbuat adil kepada semua orang. Kemudian ya, berikutnya ada di surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan ya. Jadi anak-anak, ayo berani berbuat adil kepada siapapun. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah bersama Ustazah di sini belajarnya ya hari ini. Mudah-mudahan paham dan semakin semangat untuk belajar ya. Jangan pernah menyerah atau mengeluh untuk belajar di rumah ya. Selalu semangat. Kita semuanya belajar dengan semangat agar menghasilkan manfaat, ilmunya bermanfaat, berkah ilmunya ya. Oke, baik anak-anak, jangan lupa hari ini anak-anak mengisi kartu prestasi hebatku dan mengisi presensi kehadiran hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.